Iya, pemirsa, bagaimana kesiapan tim dan pelaksanaan di lapangan? Kami akan langsung berbincang dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria melalui sambungan Skype. Selamat sore, Mas Riza. Sore. Ya, Mas Riza, ini jadi sebenarnya apa dasarnya untuk mengeluarkan Pergub nomor 47 tahun 2020? Ini apakah memang masih ditemukan sekali dari evaluasi begitu banyaknya pelanggaran? Ya, jadi kan kami sebetulnya Jakarta sudah lebih awal, lebih dulu ya mengambil langkah-langkah terkait antisipasi dan pencegahan penyebaran virus corona itu. Tanggal 16 Maret Pak Gubernur sudah menginstruksikan pada sekolah-sekolah untuk agar seluruh siswa belajar di rumah. Kemudian juga minta kepada kantor, pegawai untuk bekerja di rumah. Dan kemudian pada 10 April Pemprov sudah mengeluarkan PSBB yang tahap 1, kemudian dilanjutkan dengan PSBB tahap 2 yang nanti akan berakhir tanggal 21 malam bulan Mei ini. Dalam prosesnya, dalam perjalanan kami bersyukur bahwa apa yang dilakukan, langkah-langkah yang diambil itu ada penurunan daripada angka yang terkena virus corona dan juga angka kematian. Kemudian ada peningkatan angka kesembuhan. Ya. Namun demikian, rasa syukur ini harus kita sikapi secara baik dan bijak dengan cara meningkatkan kepatuhan, ketaatan, dan kedisiplinan. Supaya angka penurunan ini terus-menerus menurun sampai dengan berakhirnya virus corona. Terlebih kita tahu kota Jakarta adalah pusat daripada virus corona itu sendiri. Sehingga kami sangat berupaya dengan berbagai cara untuk mengurangi daripada penyebaran virus. Dan juga kami telah mengeluarkan Pergub ya 41 tahun 2020 membuat sanksi-sanksi yang tadi disampaikan, ada sanksi administratif berupa teguran, kemudian sanksi sosial, kerja sosial dengan menggunakan rompi, membersihkan fasilitas umum, kemudian ada sanksi pidana sebagaimana diatur undang-undang, kemudian juga ada sanksi denda seperti tidak menggunakan masker, denda 100.000 sampai 250.000. Kalau ada kegiatan sosial, kemudian ada kegiatan di hotel, kami denda 25 juta sampai 50 juta, dan berbagai denda termasuk yang kendaraan yang melebihi 50% dari jumlah kursi yang ada juga kami denda. Prinsipnya kami terus melakukan pencegahan-penjagaan, peraturan-peraturan penegakan, dan penegakan di lapangan. Ya. Alhamdulillah 3 hari ini ada kesadaran masyarakat yang meningkat karena Pergub yang dikeluarkan oleh Pak Anies memberi efek positif pada seluruh warga agar di masa PSBB kedua ini lebih memperhatikan pentingnya berada di rumah dan lain sebagainya. Baik. Kemudian, ya gimana? Artinya dari Pergub nomor 41 tahun 2020 ini adalah dasar sebagai dari petugas untuk menindak tegas begitu. Tetapi bagaimana kemudian mekanismenya? Siapa yang kemudian hanya diberikan peringatan? Apakah masih adakah sosialisasi atau peringatan ataukah konkretnya ini langsung mendapat tindakan begitu? Ini agar masyarakat juga lebih memahami dari peraturan Gubernur nomor 41 ini, Mas Riza. Mungkin bisa lebih dijelaskan lebih detail, Mas. Ya tentu dari hasil ya pemantauan kami, sidak dan lain sebagainya, kami telah mengawasi lebih dari 116 kawasan pertokoan, 60 mal atau pertokoan, 116 perkantoran tadi maksudnya, ada 8.732 tempat usaha, 5.256 PKL, ada 3.821 titik kerumunan massa, 6.543 titik pangkal ojek, lebih dari 30.000 orang yang tanpa masker, dan kami juga telah mengeluarkan 5.497 teguran tertulis, dan kami telah menyegel 334 ya kantor atau badan usaha. Jadi ini upaya-upaya yang telah kami lakukan, berbagai tindakan dan penegakan hukum. Ini berbuah hasil yang cukup baik, namun karena ini memasuki masa Lebaran, ada tradisi kita, budaya kita, kultur kita yang ingin mudik. Nah, sementara Bapak Presiden juga sudah menyampaikan untuk tidak mudik. Pak Gubernur Pak Anies Rashid Baswedan juga berkali-kali menghimbau untuk tidak mudik dan melarang mudik. Dan larangan ini harus diikuti dengan berbagai upaya penegakan. Nah, untuk itu maka Pak Gubernur Pak Anies telah mengeluarkan Pergub nomor 47 tahun 2020
yang isinya mengatur ya keluar masuk orang dengan cara dikeluarkannya surat izin keluar masuk SIKM. Jadi apabila yang ingin keluar dari Botabek, tidak hanya Jakarta, tapi Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang, itu harus memiliki surat izin keluar masuk. Ya. Bagi siapa? Bagi yang 11 ya, aspek sektor yang dikecualikan, pokoknya kesehatan dan lain sebagainya. Di luar itu tidak boleh. Jadi kita kalau ingin pulang kampung tanpa alasan yang jelas, tanpa yang masuk dalam 11 tadi tidak diperbolehkan. Siapa yang boleh? Yang boleh itu yang dikecualikan itu pimpinan lembaga tinggi, korps asing, organisasi internasional, TNI, Polri, petugas jalan tol, ambulan, pemadam kebakaran, petugas jenazah, kendaraan angkut barang, pengemudi angkutan obat-obatan, alat kesehatan. Jadi memang ada 11 sektor yang diizinkan di samping hal-hal tadi yang saya sebutkan. Baik. Baik, Mas Rizal, nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai Pergub nomor 47 tahun 2020 ini, tetapi kami harus jeda dulu pemirsa. Kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Prime Time News. Baik, kita akan kembali berbincang bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Mas Riza, tadi Pergub nomor 47 tahun 2020 sudah mulai dilakukan. Bagaimana kemudian koordinasi dengan kepala daerah setempat khususnya untuk Bodetabek begitu? Apakah ini sudah dilakukan dan seperti apa? Ya sudah, sebetulnya sebelum Pergub ini dikeluarkan, Pak Gubernur, kami dan seluruh jajarannya telah melakukan video konferensi dengan Pak Amil, Gubernur Jawa Barat, dengan beberapa bupati dan wali kota di Botabek, yang semuanya bersepakat bahwa kami menghindari terjadinya mudik ya. Untuk itulah dikeluarkan Pergub 47 ini. Dengan cara apa? Dengan cara pertama, semua tidak boleh mudik gitu loh. Kecuali yang 11 diatur dalam peraturan perundang-undangan dan PSBB itu sendiri. Yang 11 sektor tadi itu pun kami bolehkan keluar dari Botabek dengan syarat memiliki surat izin keluar masuk. Jadi kalau selama ini mohon maaf sekali petugas kesehatan, petugas logistik, ambulan dan lain-lain yang diperbolehkan itu dia harus memiliki izin. Surat izin keluar masuk begitu, sehingga petugas dari mana di lapangan izin keluar masuk ini didapatkan? Surat izin ini sangat mudah didapatkan ya, tinggal masuk di web kami di kora.jakarta.go.id, nanti bisa dibuka di situ. Kami menyiapkan satu surat ini seperti ini, kalau bisa dilihat di Zoom ya. Nah, ini suratnya seperti ini, bisa dilihat nggak, Mbak? Tidak terlalu jelas, tapi sekilas kita bisa lihat aja ada di corona.jakarta.go.id ya. Iya. Selain surat ini, apalagi syarat-syarat yang harus dimiliki untuk bisa keluar masuk Jakarta? Jadi di surat ini nanti ada QR code-nya, bisa dilihat di situ. Nanti petugas kami di lapangan tinggal langsung di-scan, dipindai, itu akan ketahuan. Nah, surat izin ini didapat dengan cara mengisi aplikasi dengan syarat mudah. Namun demikian, untuk mendapatkan itu nanti yang bersangkutan harus melapor ke RT RW setempat, harus mendapatkan izin dari instansi terkait, harus mendapat jaminan dan harus mendapatkan surat keterangan. Beberapa surat yang telah didapatkan kemudian dipindai di aplikasi kami tersebut. Nanti setelah diisi lengkap, divalidasi, dia secara otomatis nanti akan keluar surat izinnya. Namun demikian, bagi yang tidak memenuhi syarat tidak akan mendapatkan izin. Dan di dalam web kami juga kami jelaskan di sini di awal bahwa ini tidak boleh disalahgunakan. Jadi bagi siapa saja ya yang tidak berhak, yang di luar 11 itu tidak boleh memalsukan surat izin ini karena akan dengan mudah dan cepat akan kami ketahui. Kami telah mengatur dan memberi perhatian khusus apabila dilakukan itu akan kena nanti dalam undang-undang masuk dalam kategori pemalsuan surat dan penyalahgunaan informasi atau manipulasi informasi elektronik lah gitu ya. Jadi undang-undang ITE-nya kena Mbak gitu loh. Baik. Ini Mas Rizal, ini berlaku hanya untuk memegang KTP DKI Jakarta kah? Atau bagaimana? Karena di Jakarta sendiri ini kan banyak yang memegang, yang tinggal di Jakarta tetapi KTP-nya dari daerah, bahkan di luar Jabodetabek begitu. Tetapi mereka tinggal di sini dan bekerja mungkin antar wilayah Jabodetabek. Ini samakah juga? Jadi gini, bagi warga yang tinggal di Jakarta atau di Botabek, kalau ingin keluar tidak boleh sama sekali.
kecuali yang 11 tadi, itu 11 yang diperbolehkan. Apa sektor 11? Sektor 11 itu yang diperbolehkan itu adalah kesehatan, bahan pangan, minuman, energi, komunikasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayan dasar, dan kebutuhan sehari-hari. Termasuk siapa lagi yang dikecualikan? Pimpinan lembaga tinggi, perwakilan organisasi internasional, TNI Polri, petugas jalan tol, ambulan, mobil jenazah, pemadam kebakaran, kendaraan angkut pangan, kemudian obat-obatan, dan 11 sektor tadi. Jadi yang boleh ngurus izin ini yang 11 dan yang tadi saya sebutkan. Di luar itu apabila kita mau keluar izin, mau ke Cirebon atau mau ke Jawa Tengah, Jawa Timur, apalagi lebih jauh tidak boleh. Gitu. Jadi siapapun yang bisa mengurus izin ini sudah kami batasi. Yang terkecualikan tadi gitu. Di luar itu tidak boleh. Jadi bukan berarti kalau kita mau mudik begitu, saya pengen mudik ke Kalimantan, pengen mudik ke Jawa Timur, pengen mudik ke Madura, ngurus izin tidak bisa, gitu. Baik, kemudian ini pengawasannya bagaimana? Surat izin ini nantinya akan diperiksa apakah di pos-pos perbatasan begitu atau seperti apa surat izin ini nantinya? Iya, jadi bagi yang keluar dari perbatasan nanti akan diperiksa. Apabila tidak memiliki surat izin, keluar masuk Provinsi DKI Jakarta tidak bisa keluar dia. Sanksinya? Sanksinya telah diatur. Bagi kendaraan yang keluar itu akan kami beri sanksi denda sebanyak 10 juta. Kemudian mobilnya akan kami kandangkan istilahnya itu atau kami derek begitu, kami tahan. Jadi para pengemudi angkutan umum maupun pengemudi pribadi itu juga akan mendapatkan sanksi denda administrasi sebesar 10 juta. Gitu. Ini telah kami atur, itu sedemikian pengaturannya. Oke, apakah juga akan ada evaluasi juga? Terkait evaluasi ini akan dilakukan berapa lama? Jadi memang ini pengaturan yang luar biasa. Terobosan ini yang dilakukan oleh Pak Gubernur Pak Anies, ini membuat terobosan yang luar biasa. Kalau selama ini untuk diketahui oleh publik, tidak kurang dari 7 juta warga Jakarta dan sekitarnya Botabek ini yang keluar dari Botabek. Nah sekarang yang masih ada di Jakarta tidak bisa lagi. Dengan alasan ketemu keluarga, ketemu orang tua, itu tidak bisa lagi, gitu loh. Nah dia harus mengurus izin bagi siapa? Bagi yang 11 sektor tadi. Gitu. Oke, kondisi darurat juga tidak diperbolehkan begitu dengan misalkan ada yang meninggal atau sakit keras. Kalau dia meninggal, umpamanya mohon maaf ada keluarga kita meninggal, ya juga tidak bisa. Yang bisa seperti apa? Kalau darurat sakit, jantung umpamanya dia harus masuk ke rumah sakit Jakarta Harapan Kita, itu diperbolehkan. Jadi hanya keperluan-keperluan yang sangat penting, yang mendesak dan genting, yang masuk dalam 11 sektor tadi, dan beberapa hal tadi yang kami sebutkan, umpamanya pimpinan lembaga tinggi, kos perwakilan negara, TNI, polisi, petugas tol, dan lain-lain. Jadi ini penting untuk dipatuhi seluruh warga Jakarta dan Botabek, agar tidak mudik. Begitu. Apapun alasannya kecuali 11 sektor tersebut. Baik, kami harapkan masyarakat mendengar ini dan dapat mematuhinya. Terima kasih Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sudah bergabung bersama kami.